warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Nur Aulia Hilalia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan program studi bimbingan dan konseling kelas BK3B dengan NIM C19862101201087. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan mengenai Al-Islam Kemuhammadiyahan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pembaruan umat Islam pada zamannya. Pada tanggal yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1830 Masehi atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Nah, salah satu dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, selain dari pemahaman tentang agama, di sini juga pembaharuan dalam bidang pendidikan. Karena pada zaman itu pendidikan tidak begitu luas dan tidak begitu bagus atau baik dan kurang karena banyaknya kemiskinan akibat dari penjajahan Belanda. Nah, pada awalnya Kiai Haji Ahmad itu sendiri mengajar di Langgar Kidul yang merupakan tempat pembelajaran agama Islam yang merupakan peninggalan ayahnya setelah wafat yang bernama Kiai Haji Abu Bakar yang juga merupakan khatib di Masjid Gede. Nah, pada tahun 1933 Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji ke Mekah untuk yang kedua kalinya. Nah, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar di sekolah government yang merupakan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Dari hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin merubah pandangan orang Islam, terutama khususnya di Kauman, yang memandang segala hal yang ada di sekolah tersebut merupakan kafir, termasuk misalnya meja, kursi, sampai pada peta dunia pun oleh masyarakat Kauman hal itu dianggap kafir. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan sekolah untuk pertama kalinya yang dibantu oleh para murid-muridnya, yaitu sebuah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikannya pada tanggal 1 Desember 1911. Nah, sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah kegiatan Haji Ahmad Dahlan dalam menjelaskan agama Islam. Nah, semua murid-murid yang membantunya atau semua murid-murid yang ada di sekolah tersebut merupakan anak-anak kurang mampu atau bisa disebut dengan fakir miskin di desa Kauman. Nah, di mana madrasah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, namun juga mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yakni salah satu yang melatar belakanginya yakni bahwasannya gerakan Muhammadiyah dalam pendidikan ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda. Sehingga Muhammadiyah di sini mempelopori pembaruan dengan menjalankan atau melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren. Namun pada saat itu pondok pesantren hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran agama dan sekolah-sekolah biasa hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya pendidikan Muhammadiyah ini antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama diajarkan secara bersama-sama. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan atau biasa disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai ulama intelek, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Nah, dalam rangka mengintegrasikan hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua cara, yaitu memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan ilmu pengetahuan dipelajari secara bersama-sama. Nah, ciri yang khas yang terdapat pada lembaga pendidikan Muhammadiyah yang hingga saat ini masih dipertahankan yaitu dimasukkannya pelajaran AIK atau Isemuba di semua lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi terdapatnya ilmu-ilmu agama yang diterapkan atau yang dimasukkan ke dalam pelajaran di beberapa sekolah.
Nah, di dalam pendidikan Muhammadiyah itu sendiri terdapat beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe mualimin atau mualimat, seperti misalnya pondok pesantren. Nah, yang kedua yaitu tipe madrasah atau depag, seperti misalnya ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Dan yang ketiga yaitu tipe sekolah atau dinas, seperti TK, SD, SMP, SMK, universitas atau ST, politeknik atau akademik. Nah, yang keempat yaitu madrasah diniyah. Nah, dalam pendidikan Muhammadiyah ini sendiri terhadap lembaga pendidikan tentunya membawa pengaruh. Nah, di mana diantaranya pengaruh pendidikan Muhammadiyah yang pertama yaitu membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika sistem pesantren dirubah menjadi sistem sekolah, namun pelajaran-pelajaran agama yang terdapat dalam pesantren tetap diajarkan, namun terdapat sistem sekolah biasa yaitu pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan yang dimasukkan ke dalam ke dalam pesantren tersebut. Jadi hanya sistemnya saja yang dirubah, namun untuk pembelajarannya hanya di pembaruan yaitu dengan memasukkan pelajaran ilmu pengetahuan terhadap pesantren. Nah, yang kedua yaitu memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. Yang ketiga itu mengadakan perubahan dalam metode pembelajaran dari yang semula menggunakan metode weton dan sorogon menjadi lebih bervariasi lagi. Nah, yang keempat itu mengajarkan hidup untuk lebih terbuka, di mana lembaga pendidikan Muhammadiyah ini mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tersebut mengajarkan bahwa kita harus senantiasa terbuka atas pendapat-pendapat atau informasi-informasi yang baru. Nah, yang selanjutnya itu mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga tinggi, dari yang berbentuk sekolah agama hingga berbentuk sekolah umum. Nah, yang keenam yaitu berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang lebih terencana. Jadi, semenjak ada pendidikan Muhammadiyah ini, sekolah-sekolah yang awalnya membentuk sistem pesantren menjadi sistem sekolah yang awalnya tidak teratur atau tidak terencana, di mana dengan adanya pendidikan Muhammadiyah ini beberapa sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah mulai menerapkan manajemen pendidikan modern. Dengan hal itu sekolah-sekolah atau pendidikan pun menjadi lebih terencana. Nah, nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak, yakni sebagai usaha menanamkan karakter manusia baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan juga, baik itu antara perkembangan mental, perkembangan jasmani, perkembangan keyakinan, intelek, akal, perasaan, dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan sosial, karena kita di sini sebagai manusia, makhluk sosial yang harus berinteraksi antara satu sama lain, maka di sini diadakannya pendidikan sosial, yakni sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup untuk bermasyarakat. Nah, teman-teman semuanya, jadi kesimpulan dari pendidikan Muhammadiyah ini sendiri yaitu di mana Muhammadiyah mulai memperbarui sistem dan pembelajaran dalam sekolah-sekolah, di mana pada saat awalnya sebelum terdapat pendidikan Muhammadiyah ini sendiri, sekolah-sekolah umum hanya mengajarkan pembelajaran umum, dan sekolah-sekolah pesantren atau agama hanya mengajarkan ilmu keagamaan saja. Namun dengan adanya pembaruan Muhammadiyah ini, semua pembelajaran agama ataupun umum sama-sama dipelajari agar kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini dapat berkesinambungan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pengajaran agama. Karena pada dasarnya ketika kita sudah memiliki ilmu agama, kita harus bisa mengamalkannya. Nah, dengan adanya bantuan ilmu pengetahuan tersebut, kita dapat bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah kita pelajari. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.